Meditasi di Kusinara kembali lagi di podcast Patria. Agak rame ya episode kali ini karena kita kedatangan 4 apa nih? Haji dan hajah. 3 haji dan 2 hajah. Iya, jadi di sini kita kedatangan para abdi-dhamma yang telah berhasil menunaikan Ibadah. perjalanan spiritual ke India dan Nepal ya. Benar ya. Tanggal berapa? Iya, hei. Tanggal 24 November sampai 5 Desember, hei. Ya, nggak kebayang ya cutinya ya. Sampai minus cutiku. Nggak apa-apa, tapi karena baiknya bertambah. Sadu, hei. Jadi di sini kita akan mengupas dan tanya-tanya lah pengalaman dari sosok yang sudah berhasil terbang ke negeri sana untuk melihat secara langsung apa yang menjadi tempat atau lokasi kejadian spiritual yang luar biasa dari guru kita, Sang Buddha Gautama. Nah, ini di sini kita kenalan dulu, boleh mungkin dari Patria mana dan namanya siapa pastinya. Silakan dari kiri. Halo, perkenalkan nama saya Octavianus Hartono dari DPC Patria Kota Tangerang. Sotiho tu Naudaya, hei. Ada E-nya ya. Ya kan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Friska Felicia, bisa dipanggil Friska. Aku dari DPP Patria, Bidang 3 Kemandirian. Oke. Berarti sambil menjadi apa nih kemarin? Jadi pendamping tour leader. Jadi tour guide dia. Ya, sembari menjadi peserta. Iya. Mantap, luar biasa. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Paramita atau biasa dipanggil Tata dari DPD Patria Jakarta dari Biro 1 Organisasi. Lagi gak ada tepuk. Silakan Go. Halo semua, nama budaya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Jordi Elian dari DPC Patria Kota Tangerang. Oke. Nah, di sini jadi pertama tuh mau bertanya nih pada Koko Cece semua nih, sebenarnya kenapa atau latar belakang pengen ke India? Apakah ini sudah menjadi rencana yang sudah lama atau ini adalah sebuah impian misalnya dalam kehidupan ini harus ke India atau Nepal nanti suatu saat untuk Damayatra? Boleh siapa gitu, boleh cerita dulu atau mungkin langsung mau nunjuk gitu ya, karena kan budaya culture kita yang nunjuk ya. Ditunjuk Okta kayaknya kelihatannya mau terima. Kita mau disediakan tisu dulu mungkin. Banyak nih kayaknya. Aduh. Boleh kok, silakan dulu. Aduh, apa tadi pertanyaan nih? Latar belakang kenapa mau ke India sama apakah ini sudah jadi impian atau plan sejak lama? Kalau impian sih emang impian dari dulu, tapi nggak pernah kebayang bahwa bisa tahun kemarin 2005 berangkat gitu. Latar belakangnya sih ya karena kan kita kan sebagai Buddhis kan namanya kita ingin berkunjung lah ke tempat-tempat yang situs-situs pernah menjadi persinggahan tempat sejarahnya hidup Buddha Gautama gitu. Jadi kalau misalnya kita punya saudara kita yang bisa naik haji, masa kita nggak bisa ke Mayatra gitu lah. Kalau bisa sekali seumur hidup di kehidupan ini bisa lah gitu. Mungkin Jaya Friska mungkin boleh ditambahkan. Kalau aku sendiri sebenarnya belum prepare banget mau berangkat ke India. Karena pinginnya aku berangkat tuh di waktu yang tepat bersama orang yang tepat. Oke. Kayak lagu. Cuman kan ini memang salah satu program kerjanya Bidang 3 Kemandirian. Jadi aku selaku anggota di Bidang 3 juga ikut mendampingi teman-teman yang ikut ke Dharmayatra ini. Jadi ada fast tracknya lah ya. Kita plannya sudah untuk nanti, tapi terjadinya sekarang. Okta juga terjadi gitu. Karena ada momentum, pastinya dengan sama baiknya yang terjadi, jadi berhasil gitu berangkat. Oh iya sudah. Udah, gimana itu Kok? Jadi ceritanya tahun 2024 itu kan saya pernah naik kereta Mahadatu. Panjang. Nah, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ceritanya. Waktu itu pas setelah Gali Resik bawa kereta Mahadatu ke Borobudur, kan as itu diajak sama temen kan buat peraksina di Borobudur. Terus kata dia,
Kok ada ini nih, mau ke Pohon Bodiga yang ada di Borobudur, kata dia. Nah, ya udahlah kita ke sana. Nah, ternyata Pohon Bodi itu adalah cucunya dari yang tempat Sang Buddha mencapai penang sempurna, anaknya yang dari Pohon Bodi yang di Sri Lanka yang dibawa sama Bhikkhuni Sanghamita. Nah, sebenarnya sih di situ cuman nama Karapata aja sih, cuman terus nama Karapata, nama Skara, cuman bertekad aditana, ya semoga teman-teman bisa ke India gitu. Ternyata bisa gini beneran, padahal saya tidak punya apa-apa yang mendukung itu, hanya bermodal tamak dan aditana saja. Tapi ada tanahnya exact tahun depan gitu. Ngomongnya apa gimana? Ya bisa Oh tahun gitu. depan, karena kayaknya sih gitu. Berarti terjadi. Nah, berarti boleh nih yang belum punya jodoh, ya udah, Iya. atau mau apa gitu ya. Nanti ke Pohon Bodi nih, Bro. Ya. Ada yang ini ya relate ya. Oh iya, nyari jodoh ya. Boleh kali ya, kayak saya 26 ya. Oke. Nah, Seanginan ini adalah para abdi dharma gitu, yang didukung dengan Karuna Wijaya sehingga bisa mendapatkan program khusus lah gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya secara hitung-hitungannya itu apakah memang lebih worth it dibandingkan tur yang lain? Iya. Kok? Atau Cici, Aku boleh panggil aku. Ya, jadi sebenarnya ini juga nyambung sih sama pertanyaan yang pertama. Sebenarnya tuh awal-awal tuh aku kan seringnya kan dulu ke Damcak ya, Wihara Damcak. Dan itu sering banget kayak ada poster-poster terkait Damayatra gitu ke India atau ke Thailand. Dan pas aku lihat harganya, wah gila ini butuh bekerja jadi budak korporat seberapa lama ini harganya semahal itu gitu ya. Terus tapi aku sempet kayak mikir, aku kan pribadi emang suka traveling gitu. Terus salah satu emang tujuanku ya pengen traveling, masa traveling cuman ke negara-negara yang hahaha aja gitu kan. Pengen banget nih ke India gitu. Pengen banget napak tilas kehidupan Sang Buddha. Nah pas itu aku kayak sempat berpikir, berapa kali sih sempat kayak dari rekan kita Yosi juga sering kan ya kayak kirimin ada Damayatra nih kayak gitu. Setiap kali aku hitung, aku konversi dari USD ke IDR, wah mahal banget gitu. Terus akhirnya gak cuma jadi impian yang di dalam hati aja, tapi memang di dalam hati tuh udah yang kapan-kapan kalau aku ada uang aku bakal saving untuk ini gitu. Dan sampai suatu saat ada meeting ya Patria ya waktu itu ya Oka ya, ada meeting Patria terus katanya ini kalau ada teman-teman, ini kita ada program Abdi Dhamma. Kalau misalkan emang mau bisa daftar dan dapat potongan gitu untuk teman-teman Patria kalau mau ikut Damayatra. Dan kebetulan sebenarnya aku juga masih baru banget di Patria, tapi karena dengan dukungan dari teman-teman tinggi Patria dan juga karma baik, akhirnya aku bisa dapat benefit ini nih gitu. Dan ini bener-bener membantu banget sih, bener Sen. Itu membantu banget karena yang awalnya aku pikir, wah aku harus saving berapa banyak, berapa lama, akhirnya dengan potongan sedemikian banyak, aku bisa berangkat gitu. Aku juga sampai H-1 itu aku masih berpikir, masa sih berangkat ke India gitu. Masa sih kayak, kok bisa aku ke India padahal gak ada planning gitu. Biasa kan orang-orang kalau mau kemana, planning dulu H-1 tahun bahkan gitu kan ya. Ini aku langsung berangkat tiba-tiba gitu. Sampai minus juga. Iya minus juga cuti, aku bela-belain gitu. Itu aku bela-belain sih bener. Bahkan sebenarnya ini boleh di-cut aja sih gak apa-apa. Jadi aku sempet kayak pas daftar itu gak bilang dulu ke orang tua. Kok aku di sana juga kaget gitu ya. Ternyata ikut Damayatra gitu. Jangan dipotong. Gitu kayak aku gak bilang-bilang dulu karena mereka pasti kaget karena kan aku anak cewek satu-satunya. India jauh banget dan India terkenal dengan yang sedikit itu kan ya untuk anak-anak cewek gitu kan. Tapi aku kayak ya udah yang penting nekat aja dulu gitu. Jadi ya udah berangkat dan akhirnya baru udah keterima baru aku izin ke orang tua. Memang biasanya kalau lanjut Iya betul itu karena kan maksudnya kapan lagi dapat harga segini gitu kan. Sampai gak ada cuti pun, ya aku belain lah udah. Tapi aman aja kan? Aman banget. Aman banget. Ada ininya nih ya, nanti kita pasti Kalau Jordi boleh nambahin.
Kalau dari aku sendiri sama sebenarnya kurang lebih sama kayak Tata ya. Sebenarnya kita pertama-tama mengucapin juga makasih buat Patria dan Karuna Mita Wijaya buat kesempatan untuk mengikuti program khusus Abidama ini. Nah, sama seperti Tata nih, sebenarnya nyambung juga sama pertanyaan sebelumnya. Aku itu sebenarnya udah rencanain emang 2025 pengen Damayatra. Sampai akhirnya pada saat tahun-tahun pada saat COVID gitu ya, udah mulai nabung gitu buat Damayatra. Tadinya itu mau janjian sama ada satu saudara yang emang kita sama-sama pengurus sekolah minggu juga dan emang kita udah niatin nih 2025 mau Damayatra, tapi karena satu dan lain hal saudaraku itu ada keperluan lain yang mendesak dan dia akhirnya kayaknya nggak bisa tahun ini deh, dan akhirnya ya udah karena emang niatnya mau pergi bareng jadi ya udah kita perginya tahun depan 2026. Tapi dapet broadcast juga sama dari salah satu pengurus wihara juga yang infokan ada program khusus Abdi Dhamma dari Patria nih sama Karna Mita Wijaya. Akhirnya coba-coba ikut, sama juga modal nekat tanpa pada saat tahu itu, setelah lihat jadwalnya ya cukup padat 2 minggu, mengingat cuti tahun ini tuh kayaknya harus cuti 10 hari kan ya kalau kerja ya, tapi ternyata cuti aku itu cuma sisa 8 dan akhirnya coba nekat daftar dulu, dan pada saat udah benar-benar keterima dikonfirmasi sama panitia akhirnya baru izin-izin ke kantor dan sebagainya kayak gitu. Tapi ini satu karma baik yang sangat besar sih bisa ikut program ini kayak gitu. Banyak karma baik ini secara dana tercukupi, dari kantor juga mendukung. Iya. Itu sebuah ya karma baik besar lah untuk kita. Betul. Nah, sebenarnya secara pas berkunjung ke India dan Nepal sudah dilewati sekitar tahun lalu ya, berapa bulan yang lalu. Kesannya nih boleh. Kalau ditanya ratingnya lah 1 sampai 10. 10. 100. 100. Enggak deh, 99. Satunya karena yang tidak. Ada beberapa kejadian ya. Ya, gitu. Gimana? Berdua. Saya unlimited lah, ini pengalaman yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Wah, luar biasa. Ini banyak pengalaman pokoknya. 100/10 lah, benar. 100%. Kesempatan yang bagus banget buat kita. Siap. Nah, kesannya sudah tadi banyak 100, unlimited 10 gitu ya. Kulinernya gimana? Tuh, Bang Okta tuh semangat banget hari 1, 2, 3. Aku lihat piringnya masih full banget dengan makanan India. Sampai di hari terakhir, Bang Okta makin lama makan cuma telur. Pernah lihat gue. Semua kayak gitu deh. Iya kayak gitu. Tapi maksudnya beda banget, yang jombang banget ke Okta gitu, kayak anak tahu makanan India gitu. Akhir-akhir bosan juga gue. Boleh ada cerita menarik apa gitu? Kenapa kok jadi piringnya penuh jadi sisa telur doang gitu kok? Sebenarnya oke juga karena mungkin kultur yang oke. Jadi sebenarnya makanan sih kalau menurut saya cocok-cocok aja makanannya India itu. Dan juga kan penasaran kan. Karena pokoknya enak-enak saya mau cobain semuanya. Karena saya pengen tahu nih tiap masakan kayak gimana, menu ini masakan gimana rasanya. Nah, jadi makanya siap itu ambil semua rasa, semua menu saya ambil aja coba-coba. Nah, kenapa bisa sampai makin sedikit? Karena kalau menurut saya itu makan di India itu kayak rasanya sama-sama aja ya, nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia itu kan beda-beda, setiap rasa, tiap masakan tuh punya ciri khas masing-masing. Kalau di India itu semua masakan sama rasanya, jadi menurut saya malah kayak bosen gitu. Sebenarnya bukan nggak enak, tapi kayak bosen, kayak ibarat kata kita makan sayur di sini misalnya, kalau sayur sop tuh selama 2 minggu kayak rasanya sayur sop semua gitu, jadinya lama-lama bosen juga gitu. Terus jadi udah makin kebayangnya pengennya ya mie instan, bakso. Mie instan, tapi kita sempat beli loh, belanja Iya. di toko warung kelontong gitu. Iya, Masakin gak nih? Ke pihak hotelnya itu ada cerita lucu juga dengan kasir. Banyak ya. Nah, makanya ikut namanya Supaya bisa rasain ya. Sebenarnya kalau di grup kita di Patria sih sebenarnya enak ya makanannya, karena kita makannya semua full di hotel. Makan di hotel gitu. Terus kalau misalkan kita bosen sama makanan India
gitu kita tinggal request. Kadang beberapa hari ya kita switch ke Thai food segala macam. Terus ada juga peserta yang kepo kan, karena perjalanan di bus itu lumayan panjang. Terus kayak itu apaan sih? Pinggir jalan. Ya kayak panipuri dan lain Iya, sebagainya. Cuma street kita food kan ya. tidak diperbolehkan untuk makan makanan street food karena takutnya kan ada sakit Kenapa-napa, perut dan lain-lainnya. Akhirnya si tour guide kita yang kontak-kontaknya udah nih ntar aku masakin aja yang kayak gitu mau, jadi kita bisa cicip-cicip juga Nah, street foodnya dengan cara yang lebih aman gitu. Tapi sebenarnya street foodnya bersih kok, kaca etalasenya. Kan setelah dikasih Iya. Itu banyak lalat lah. ya setuju. Ya begitulah. Tapi memang secara ini informasi ya. Memang kenapa rasanya sama? Jadi di masakan India itu ada satu spice-nya kan. Iya. Namanya masala. Tanpa Masalah. hak di belakang ya. Iya. Masala ini memang di semua masakan mungkin hampir 100% ya menggunakan ini, dari kari, mau itu kentang lah, apanya pasti ada sampai ke teh. Teh. Iya. Karena kalau di McD pun ada additional tambahan gitu ya. Iya. Oh, pakai masalah. Masalah. Oh, enggak. Iya, KFC-nya juga ya Ci, yang popcorn chickennya ya, itu ada bumbu-bumbu karinya juga, tapi enak sih. Menyesuaikan ya. Ya saya kata Iya. itu kalau di McD itu udah pilihan mau yang original atau yang tambahan sama masalah itu. Oh, aja ada masalah juga. Bisa ngomong itu. Oke. Nah, dari terkait makanan tadi udah. Kesulitan apa? Nih, boleh yang diceritain tadi kejadian-kejadian menarik dan unik ya, silakan. Kok nggak dulu? mungkin bukan kejadian unik kali ya, ini mungkin karma buruk buah ya di sana ya. Jadi ada kayaknya masing-masing dari kita mungkin punya ceritanya masing-masing ya terkait karma buruk ini. Kalau ada yang aku alami sendiri pas kita perjalanan pulang, ini udah mau pulang dari terakhir kita di Patna ke Mumbai ya. Nah, itu aku kan pakai jam tangan kan. Nah, jam tangan aku itu sempat ketinggalan di mesin scan yang pesawat itu loh, yang detektor itu. Itu posisinya kita udah naik ke atas, udah nunggu di boarding room, dan pada saat naik ke eskalator aku itu baru ngeh gitu. Kok jam tangan nggak ada? Akhirnya kan eskalatornya kan harus naik dan harus balik turun lagi kan. Akhirnya cepet-cepet ke meja yang tadi mesin detektor barang itu, dan akhirnya setelah cari-cari sambil lihat di handphone juga posisi jamnya ada di mana gitu ya. Tapi untungnya akhirnya setelah berkomunikasi dengan pihak bandaranya, walaupun mereka sepertinya kurang tahu agak keterbatasan bahasa dan cenderung tidak peduli gitu, akhirnya setelah dipaksa-paksa coba lihat lagi tadi apa tuh namanya baskom yang saya pakai itu yang warnanya biru, saya ingat banget itu. Terus akhirnya setelah dilihatnya akhirnya ketemu, masih karma baik, masih ketemu jam tangannya. Sama Tata yang Oh iya. Kalau aku sih dari awal tuh udah karma burukku udah berbuah ya. Jadi aku turun dari pesawat dari Patna ke Mumbai juga ya. Jadi kan kita transit gitu ya. Nah, terus dari Mumbai ke Patna itu turun, tahu-tahu powerbank gue udah nggak ada gitu, powerbanknya mahal lagi. Terus aku juga pakai kabel data ori lagi ya kan. Terus akhirnya aku beli powerbank ini guys, powerbanknya ya kan. Nah, ya powerbank 200 ribuan sih. Ya kadang-kadang kalau dipakai bisa reverse charging sendiri. Jadi powerbanknya ngecas dari HP aku gitu. Ya gitulah ya kan, aku niatnya mau beli powerbank buat biar ngisi HP aku, tapi malah powerbanknya ngecas dari handphone. dari handphone. Ya gitulah, tapi lumayan membantu kok kalau seandainya memang lagi butuh gitu ya ngisi 10% bisa lah gitu. Tapi bener sih aku agak tidak rela aja gitu sih powerbankku yang hilang di dalam pesawat gitu. Jadi kena Iya, kenangan betul. Aku dulu nih. karma buruknya di situ. Iya. Ya itu baru yang sendiri-sendiri ya, belum yang berkelompok. Iya, belum yang berkelompok. Sendiri dulu ya. Eh, Aku tuh di hari ke berapa ya? Tengah-tengah kayaknya koper aku tuh jebol. Jadi kalau dia satu tuh karena saking seringnya kita kan
tiap malam itu ganti hotel ya. Terus maksudnya kopernya naik turun terus kan. Nah itu tuh jebol. Terus akhirnya mau cari-cari koper di sana tuh nggak worth it gitu kan harganya. Terus akhirnya kita cuma kayak beli kayak tas jinjing tambahan gitu. Jadi bajunya aku koper semua ke sana, oleh-olehnya tuh masukin koper. Nah di terakhir itu atas kreativitas teman-teman semua ini kita tuh ditambal pakai plastik. Udah gitu di bandara itu ternyata dari Patna Mumbai itu juga nggak ada Wrapping. wrapping. Jadi kayak ya udahlah berdoa aja aman, tapi untungnya aman. Dengan PD-nya itu bandara aja wrapping tuh. Udah siapin duit, udah siapin duit. Udah nyiapin Udah uang. nyari tahu berapa duit sih wrapping. Udah ada. Gong banget. Di domestik Iya. airportnya nggak ada Iya. ya. Jadi cuma ada di international airport ya. Kalau saya kalau saya mah Paling gong ya. Paling itu gong. 2 kali, tapi saya lebih sering sendiri daripada berkelompok. Kalau saya kejadian tuh sendiri. Jadi kalau saya itu ceritanya pas udah di akhir-akhir sebenarnya juga kalau udah mau pulang gitu. Jadi setelah after dari isi Patana mau ke Bodh Gaya itu kan kita di pertengahan jalan mampir di wihara Wat Thai, wihara Thailand gitulah. Ya itu tuh wihara sih, itu wihara lumayan ya ngasih makanan banyak ya. Enak juga. Tapi itu wihara pintunya itu dia punya pintu kaca semuanya lebar, bersih banget. Jadi bener. Terus nggak ada awas kaca, nggak ada. Cuman dia timbang di ujung di tengah sebelah situ tuh ada kayak gagang udah itu ceritanya udah beres makan saya ngelihat salah satu peserta nih si Meme nih ya, nama Skara di ada masalah sana, saya mau ikut lah nama Skara. Jadi saya langsung jalannya ya bro keprak. Ternyata nabrak kaca di sini. Saya kira ya udah kenapa nih ditanya. Pas saya balik nih dilihat sama bapak-bapak nih ko Hendrik ya yang dari Lampung. Ternyata berdarah di sini udah berdarah robek di sini robek. Dan kacamata sampai sekarang pun dijingjut tuh. Oh, masih sama. Masih sama robekannya jingjut tuh. Nah, jadi udahlah di sini pakai perban gitu. Karena nggak ada perban, cuma pakai kayak betadine alkohol gitu, sama kayak hansapas gitu lah, alat-alatnya gitu sini nempel udah gitu. Dan sama jempol kaki belakangan tuh bengkak karena nabrak. Nah, kata yang lain kan main handphone enggak main handphone sebenarnya. Kalau main handphone tuh saya lebih beruntung karena kalau main handphone kan begini. Iya. Jadi saya tahu begini bengkak tangan saya. Terus kalau saya nggak main handphone buru-buru tidak ada masalah. Dia tersebut jadi kaki jempol kanan bengkak, di sini robek gitu. Nah, mungkin lah foto nanti ya seksi. Ada fotonya. Ada foto. Tapi Terus nggak sampai treatment dijahit gitu ya? oh enggak. Terus udah itu pas sampai di Bodh Gaya hari pertama, hari kedua di Bodh Gaya, malam kedua di Bodh Gaya kalau nggak salah kan saya sudah belanja ceritanya. Udah beli oleh-oleh jadi udah capek lah sih masih karena capek kaki masih sakitnya jempol kan jalan itu. Ya udah kan akhirnya ada nih bapak-bapak nih kita kan di sini kan di sana sebenarnya mengabdi bukan mengabdi hanya Damayatra tapi kita mengabdi bantu para sesepuh karena kita mayoritas hanya 6 orang yang anak muda sisanya sudah umur manula semua rata-rata manula Lebih abdi ya. benar-benar mengabdi kita membantu para sesepuh lah itu disebutnya. Terus ceritanya adalah yang namanya Pak Hendra ini dia mau ikut orang-orang ini pada belanja. Terus dia ketinggalan jaketnya di bus. Nah, ketinggalan jaketnya di bus, ceritanya dia Mau nyebrang. ngotot kan mau ambil jaket ini di bus. Kata saya, janganlah, soalnya kan itu kan nyebrang jalanan dan hotel ke bus itu nyebrang. Udah gitu terus nih kan lalu lintasnya India itu kayak gitu pokoknya kayak film-film fast food gitu ya kan Sama kelas jangan deh ke saya ambil pada saya ambil lah gitu, saya ambil ke bus. Nah biasa kan bus itu kan kalau hari yang ada kita operasional kan dia ada kayak injekan gitu buat naik ke
busnya. Kayak ada bangku kecil gitu lah. Mm. Nah karena itu udah nggak ada, ya udah saya biasa aja nih. Nah pas turun dari situ bus, nah saya salah langkah. Harusnya saya pakai kaki kanan yang kaki kanan yang nggak luka. Ya ini pakai kaki kiri yang jempolnya luka. Nah jadi pas injek karena jauh jaraknya tinggi gitu, pas injek kan sakit. Jadi saya ada jatuh, kalau yang jatuh lah. Jadi ke pinggir jalan itu ada kayak pembatas yang besi-besi ini rantainya. Nah ini kan di atas sini kan rantai itu ada kayak sangkutan begini kan. Saya jatuh, tapi nggak tahu nyampe jatuh sampai begini. Akhirnya baju saya bolong. Terus ini lecet banget di sini banget. Ya udah lah Bang. Itu malah baju baru tambah kaki. Baju yang gajah Thailand. Baru aku puji lagi kan kayak kok Okta bajunya bagus dong dari Thailand. Siangnya kan. Siangnya baru puji. Ya udah bolong di sini. Saya kira pertama agak benar pengen bolong. Cek lagi, oh ternyata baret. Ya itu lah. Nah dari kejadian situ saya baret, ya udah saya kan nggak mana, udah di kamar aja deh istirahat lah. Benar-benar capek daripada pagel. Nah sekarang dia mereka nih yang lanjut aja itu Dibuat gaya. Ciunis kan ada kayaknya yang lebih geliat kejadian. Kita habis belanja kan dibuat gaya. Kita bertiga ya. Iya, kita Cuma bertiga doang Itu ya. laptop itu. Pulangnya ya. Pulangnya posisinya itu Tata tuh ngadep sini ya. Enggak ngadep sana. Jadi Ngadep kan jalan. yang ngadep jalan. Jadi kita berdua ngadep jalan. Jordi ngadep ke kita. Iya, karena ada padapan kan. Iya. Itu kan seperti yang sudah disampaikan Kan- tadi, trafiknya itu Pas mau lihat. tahu gitu. Terus tuh pokoknya karena aku lihat di jalan nih posisi si tuk-tuk ini yang kencang juga lumayan, terus ada mobil dari arah berlawanan tuh sama-sama kencang tapi nggak ada yang ngerem. Terus akhirnya terjadi Bukan itu kapok. terus dia kayak kita nggak tahu apa Jordi kacamata udah kemana sih kan nggak pecah. Terus akhirnya ya udahlah kita pulang dari situ. Terus lucunya sih kayak gimana ya, kayak nggak ada adu argumen gitu loh antara drivernya, kayak seolah-olah itu hal biasa gitu. Pokoknya kayak udah selesai aja, kita diantar pulang ke hotel udah. Nah, malam-malamnya sih saat mau ke luar nangis. awalnya kan ini karena saya nitip oleh-oleh nih Pada ke kamar. nah oleh-oleh ini nih nitip oleh ini nih ceritanya Jordi manggil kok kan di mana ya, terus udah tuh si Jordi kan ketawa-tawa aja ya, kenapa ada sih cerita pokoknya udah akhirnya ke kamar si Rizka sama si Tata. Nah barulah ya diceritain kejadian kenapa sambil si Tata udah begini Dia tuh pertama diam-diam aja, terus malah Sambil nangis. tiba-tiba nangis sendiri kayak, "Ci, aku gegar open deh." Tapi itu bentukannya emang lumayan kenceng kan. Siap. Gak bayang kalau kacamata aku sampai pecah. Masalahnya pas nabrak tuh kan udah kan ini kok ke belakang kepala belakangku kan kena kayak besi gitu kan, besi tuk-tuk. Terus jedak gitu kan, terus kena lagi depan, gak tau ini kena depan tuh kena apa gitu. Mungkin kenanya Jordi kali ya. Tapi Jordi gak merasa sakit gitu. Dia malah sibuk mencari kacamata dia dan aku kayak udah pusing sakit kepala kayak aduh gimana gitu. Itu cuma kacamata satu-satunya. Kok sampai itu terlontar dan terlindas, aku udah gak punya kacamata lagi. Ya terus ya malam-malamnya kayak sakit banget kan ya, namanya mungkin memar gitu. Terus ya overthinking gitu. Aduh Ci gimana? Aku curhat ke Ci Priska, terus Ci Priska kayak udah minum teh dulu. Dan kita nggak cerita ini ke siapa-siapa yang lain. Eksklusif. Kali. Mungkin kalau peserta Damayata yang lain ada yang nonton ya, mungkin baru tahu juga pas kita cerita di sini ya. Karena ada satu teman kita Patria juga si Rizka. Oh ya, Terus kopernya itu ketinggalan. Iya. Awal terakhir. pas pulang. Pas pulang ya. Cuman untungnya sih akhirnya sudah bisa
ketemu. Iya, betul. Untuk ya masih ya. Masih aku. Dan diantarin Sama ya. baik juga. Ada lagi yang Apalagi? kamar buruk ini sekerombong. Kolektif. Sekerombong guys. Gila ya. Selama itu 7 jam. Lebih 11. 11 jam. Jadi 7 jam itu yang dari Mumbai ke Jakarta kan. Oh iya, Nah dari jelasin. Patna ke Mumbai itu 3 jam. 3 jam, oh iya benar-benar. super. Dan Iya. Ada yang merasa Jadi ada satu penumpang, tapi itu foreigner ya, bukan orang Indonesia dan bukan dari rombongan kita. Dia ngomel-ngomel ke staf bandara gitu. Nah ada katanya ada yang pokoknya yang pengen lihat lah, terus akhirnya ada si Rizka itu juga tuh tadi minta tolong coba dong videoin, akhirnya aku videoin dan ternyata ketahuan sama orang yang marah-marah itu dan aku disamperin dan diomelin karena udah ngevideoin itu, tapi emang itu nggak boleh ya teman-teman. Jangan ditiru ya. Tapi akhirnya setelah videonya kita hapus, akhirnya ya udah dia udah oke. Dan kita pun juga minta maaf sih. akhirnya tiba-tiba lagi ngomongin market, tiba-tiba mereka disambut sama orang India. Bukan orang India itu, bukan bukan kayak Timur Tengah gitu lah pokoknya. Oh iya, maksudnya begitu bukan begitu. Panggilnya semua itulah. Iya. Oh, memang Iya. sama-sama emosi. Iya, Iya, aku kiranya benar-benar Parah banget. Parah Setelah banget. itu nyampe 4 jam kan kayaknya situ. dari Patna ke Mumbai ya hampir 4 jam. Iya hampir 4 jam. Terus yang di Mumbai ke Jakarta. Jakarta itu lebih lama lagi 7 jam dan 7 jam juga dikira langsung berangkat, sudah masuk ke pesawat Pesawat. itu masih terus 1 jam. Iya jadi Jadi pesawatnya tuh sepi banget kan. Jadi kayak kita tuh sendiri-sendiri. Iya, satu lah. Ya, sebisnis ya. Iya. ya jadi pas aku kan overthinking ya orang ya. Jadi pas waktu di delay udah masuk ke dalam pesawat nih tapi nggak jalan-jalan kan waktu itu. Terus nunggu sampai 2 jam ya ada ya kayaknya. 2 jam. Nunggu 2 jam di dalam pesawat gitu. Terus kayak aku udah kayak apa jangan-jangan di pesawat gak kuat ngangkat. Akhirnya aku baca paritas sampai Bunda Jaya mengangkat. Kayak semoga diselamatin. Nggak mungkin kan gitu kan. Tapi awalnya aku juga ngira delay lama kan ada kendala di Iya, pesawatnya tahu. Apalagi katanya kan dia baru update apa Oh, iya. upgrade software atau apa Update gitu. software pesawatnya. Iya, terus ya overthinking lah kayak, aduh gimana nih, apa jangan-jangan gak kuat ngangkat. Tapi ternyata setelah dilihat di berita karena apa delaynya? Karena Itu dari maskapainya kan, semua Perbaikan maskapainya. sistem gitu. Nah, itu Yang software tadi. sama kalau nggak salah itu kan di India musim dingin ya. Jadi kayak kalau nggak salah ya baca ada aturan bahwa pada saat musim dingin itu nggak semua pekerja staff si airline itu boleh masuk. Jadi mungkin karena mereka keterbatasan staff makanya ganggu operationnya juga mungkin. Iya, bisa juga. Iya. Ya itu parah banget. Nggak tidur sih, tidur cuman kayak 2 jam di bandara gitu. Untung ada bantal leher, 600.000 rupiah. Bantal lehernya beli di India, 600.000 guys. Demi bisa tidur. Nggak bisa tidur. Para pendukung UMKM India ya. Saking mendukungnya tuh udah sampai kenal sama yang kita beli oleh-oleh tadi. Ini beli Sama kamu ini gak sih, yang ini nih, yang gini gitu. Mau di gitu. Iya. Sampai kita yang beli liontin itu kurang, kita balik lagi ke tempatnya dan kita minta kekurangannya. Oh, Iya. Ambil. jadi bestie ya. Jadi kalau mau ke India mau oleh aja kan. Iya, itu harus dibargain sih, harus ditawar. Nah, sebenarnya pengen tanya juga. Sebenarnya itu flow-nya dari kota mana ke mana sih, ada yang masih ingat? Soalnya kan tiap tour tuh beda-beda. Kalau dari aku dulu tuh destinasi pertama itu sana. Oh, kita mau udah mahir isi patahnya sakit. Pertama di Cakuta ya? Oh, langsung naik gunung. Iya, aku Naik. naik gunung. Iya. Lagi semangat-semangatnya udah capek duluan ya. Dan di Jakarta kita ke Bibisara Jail. Bibisara Jail kita baru ke Welwana Arama. Nah, habis Welwana Arama kita baru ke Nalanda. Nalanda. Ya. Nah, barulah kita sampai dari
Itu Wisma Walanda kita Lumbini gak sih? Nah, abis Anda langsung ke hotel. Langsung lanjut pindah ke hotel ya lagi itu kalau daerah apa ya? Civis. Ini Iya, Ada kode masih simpan ya. di kan dari Lumbini kita ke Sawas. Sawati dulu ke Jetawana ya. Dari Mumbai, Dari- Warna, Raskit, ke Wesali. Hmm. Wesali itu ini Stupa. kita ke Ananda Stupa. Ananda Stupa. Terus udah relik juga, relik Stupa, Ya. itu sama Kesaria Kesaria. Stupa itu. Baru besoknya kita ke Kusinara. Iya. Kusinara, Baru kita ke Lumbini. Besok ke Nepal. Lumbini, Nepal. Habis dari Nepal kita balik lagi dia Kapilavastu, itu baru kita habis Kapilavastu itu ke yang ini Cimomun apa tuh? Ananda Lumbini, Jetawana. Jetawana. Oh, gitu. Iya, Jetawana kita baru ke Isipatana, Sungai Gangga, Isipatana, barulah Vodka ya. Tapi buatnya terakhir karena ada ITCC. boleh ceritain tuh ITCC itu apa dan seseru apa sih? Bisa dibilang seru. Maksudnya sangat merasakan vibrasi positif kah di sana? Yang bisa cerita. Ya. Mungkin yang seru itu pertama kali kita ikut parade. Parade. Iya. Karena kan itu kita kebetulan pas di opening ITCC-nya. Jadi ada semacam parade gitu dari umat Buddha di Seluruh dunia gitu. Jadi kayak kita di situ vibes-nya seru banget sih, terutama di Indonesia. Karena di sana kita pakai pakaian adat Indonesia, terus ada pakai batik juga. Jadi ada salah satu peserta dari Palembang kalau nggak salah ya. Buset Dia- Buset, iya, iya. Busti. Itu dia pakai benar-benar adat pakem Palembang. Jadi kayak mengundang semua orang tuh berfoto-foto sama dia gitu. Jadi kayak dibandingkan yang lain ya, kayaknya kita vibes-nya oke banget lah gitu. Lebih all out ya kayak. Ah, ITCC ya, terus ya acaranya ya begitulah. Sebenarnya sih kalau saya lebih seneng ITC-nya. Iya. Iya betul. Ini agak mirip lah ya secara konsep baca setting Iya, gitu kan. Mirip setting, tapi kalau ITC yang ITC yang di Indonesia kan kita serempak. Kalau di sana tuh kayak beda-beda gitu ya. Jadi masing-masing gitu sama-sama berdasarkan baca. negara dan tenda nggak sih? Iya. Iya berdasarkan negara. Jadi kalau Indonesia ya baca sendiri gitu. Terus yang lain baca sendiri. Jadi enggak, kalau ITC Indonesia kan ST itu kan serempak kita rame-rame baca A, B, C, D. Kalau di sana ya masing-masing aja gitu. mungkin karena tempatnya juga sih ya. Iya. Terblok-blok gitu kan. Terblok, Kayak Jadi kalau mau barengan itu kayaknya agak Susah. susah. Yang penting udah kayak apa? tenda Ini masing-masing nih. gitu gitu. Iya. Jadi kurang bisa Serempak gitu ya. Hmm. Enggak serempak bacanya. Tapi secara tanda baca ini yang seperti kita sering baca kah? Tergantung tendanya, balik lagi. Oh, Iya kan ya? Jadi Tergantung yang mimpin. iya tergantung. Karena sebenarnya kan ada yang tadi dibilang kan ada tenda per negara itu, tapi ternyata ada satu tenda pusatnya gitu lah. Dimana tenda pusat itu adalah tempat biku yang mimpin baca sutanya, baca Tipitakanya. Nah, kan negara Buddhis banyak ya. Ada dari Thailand, Kamboja, dan itu kan punya aksennya beda-beda tuh. Jadi tergantung Bante yang mimpinnya tuh. Jadi kalau mungkin STI, Bante ya STI yang mimpin mungkin kita bisa mengikuti ya. Tapi kalau misalnya Bante dari negara lain mungkin karena perbedaan aksen jadi agak butuh effort untuk mengikuti. Kayak gitu. Tapi dalam satu hari aja kah mengikuti itu apa bukan dengan program? Hari pertama Pembukaannya ya. Pembukaan. Iya. Ya, para Terus sektor. Ya. isi. Terus kita setting Terus tiap pagi sih. iya. Tiap pagi kita sebelum breakfast ke sana dulu ke Oh Mahabodhi subuh-subuh itu bener-bener effort Iya. ya. Iya. Masuknya itu ngantri kayak Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa smartwatch. Kamera. Iya, Antri. kamera boleh tapi bayar. Kamera boleh lebih banyak. Terus begitu keluar tuh kayak war tiket lari-lari Iya. perebutan posisi yang diinginkan ya biasanya sih yang favorit itu yang Yang dekat ke body. full body lah itu ya. Jadi begitu masuk tuh nggak hanya banyak pokoknya nggak hanya umat Bante pun
Oh ya, selanjutnya pertanyaan. Nangisnya di mana? Dulu Aduh. Yang orang tuh punya cerita Iya. di tempat yang beda-beda ya. Iya. Oh, ayo lo, Ras tuh Beda-beda. di Kusinara ya. Iya, aku di Kusinara. Namanya pasti Kusinara, Semua ya. Kusinara ya. Ada lagi di tempat lain mungkin. paling terseduh-seduh. Iya. Ada sakit tadi misalkan. Belum Itu sebelum. kan kita kalau pas di Kusinara itu kan kita bawa kayak jubah itu kan yang buat Oh, iya, nutupin iya. opak kan yang panjang. Nah, terus Kak Okta tuh di paling belakang. Jadi pas banget kayak aku terus belakangku ada Kak Okta gitu kan. Nah pas bawa tuh bener-bener kayak tiba-tiba ada yang nangis. Kayak gitu. Pas nengok mukanya merah. Air mata semua. Itu Kak Okta. itu di sana kayaknya yang baik lagi 4 kali nangis kalau nggak salah. Jadi pertama itu pas di Gijakuta. Gijakuta kan kita ada chanting di puncak sana, chanting, terus habis chanting tiba-tiba kayak nangis aja tapi bukan nangis kayak sedikit, nah air mata aja gitu kan. Terus di situ. Terus habis itu nah di Kusinara atau Kusinara itu saya udah keluar air mata pertama awal begitu dari hotel naik ke bus jalan tiba-tiba udah keluar air mata ini. Nah, biasa maksudnya air mata yang begitu naik biasanya saja. Turun udah mulai banyak. Makin mau bawa jubah kalau makin nangis gitu ya. Makin masuk ke dalam makin nangis lagi gitu. Sampai meditasi dalam Kusinara itu kan. Itu saya bukan meditasi nggak fokus karena apa? Napas susah kayak mampet hidung. Karena nangisnya parah banget jadi nyampe mampet gitu hidung. Terus nangis lagi mana ya? Oh di Bot Gaya. Jadi Bot Gaya kan kita nyampe malam di Bot Gaya. Nah pas malam itu kan kita sempet malam-malam itu masuk ke Bot Gaya kan. Sebenarnya udah ke dalam itu udah kayak nama sekarang ke dalam Rupang Wihara, udah melihat Bodi yang masih biasa aja. Nah besoknya itu pas udah mau ITCC kan sempet masih lewatin Pambodi. Nah kan kayak nama sekarang gitu lah pokoknya. Nah kali itu nama sekarang baca nama Kalpata terus Peken karena Pambodi sama Singgasana Sang Buddha Pencapaian itu kan dipagar kan. Nah itu baru megang lagi tuh begitu megang megang nih pagarnya. Nah kenapa begitu megang kayaknya terus gitu langsung nangis gitu. Nah udah gitu udah beres kan sebenarnya kalau pas dibuat kayak itu sebenarnya saya udah mulai bosen kan makan udah mulai bosen apa kayak starter ceritanya sebenarnya udah pengen pulang tuh udah kapan sih pulang gitu kan ya karena udah pengen udah pengen makan Indonesia gitu lah. Gitu gini. Pas sudah hari terakhir kita mau pulang kita pamitan ke Bante kan pas lah ITC situ pamitan pas itu keluar gerbang pintu keluar nggak tahu tiba-tiba kayak netes saya gitu kayak sebenarnya aku pengen pulang tapi kenapa kayak meninggalkan dia itu kayak berat gitu kayak pengen si kayak kita ibarat kata nih pulang kampung ke rumah orang tua begitu datang kan sama sedih kan. Nah sebenarnya udah pengen lagi kan ke tempat kita beraktivitas apa gitu tapi pas itu nih mau ninggal kayak beratnya gitu soalnya padahal pengen udah pengen pulang tapi pas ninggal kayak berat gitu kayak ada mata gitu jadi kayak sering nangis kayak Kalau aku sama tadi di Bukit Gijakuta, ini karena destinasi pertama itu kan lumayan ya. Tapi lihat teman-teman peserta lain yang sudah berumur itu semangat banget gitu. Kayaknya aku malah kalah sama mereka gitu. Terus akhirnya sampai sana Bukit itu pemandangannya bagus banget. Terus di sana itu yang lebih ini sih lebih kayak bertekad gitu kan nanti pengen balik lagi ke sini gitu mau ngajak suami ngajak orang tua ngajak mertua gitu jadi tuh harunya di sana pengen ngajak orang terdekat gitu. Terus satu lagi itu ketika ya di Kusinara sama juga karena mungkin memang suasananya gitu ya kita sambil parah ya. kain gitu kan nanti buat tutupin badan Sang Buddha jadi suasana harunya itu terasa banget. Kalau aku pribadi juga itu di Ganda Putih Ganda Putih. di Ganda Putih Sang Buddha itu. Jadi aku kan di barisan paling belakang ya. Jadi maksudnya aku memastikan dulu semua peserta udah dapet tempat di depan. Kemudian aku di belakang, kita chanting, terus meditasi. Nah, itu tuh ada anjing gitu. Anjing ini tuh kayak lebih ke ngingetin aku sih, peliharaan aku dulu yang udah nggak ada. Di sana tuh aku sempet mikir gitu kayak di kehidupan yang lalu tuh dia ini siapa ya? Terus dia kayak ikut sama kita gitu loh. Meditasi
diem gitu. Nanti fotonya ada, ya bisa ditampilkan juga nanti. Ya, dia udah editor. Iya di situ tuh aku kayak feel-nya beda. Kalau aku sama sih, pertama di yang Bukit Gicakuta juga. Kalau pas di Gicakuta tuh nangisnya tuh bukan yang sedih gimana ya, tapi lebih ke kangen aja sih. Kayak udah lama nih nggak ke sini gitu, padahal baru pertama kali di kehidupan ini gitu ya ke situ. Terus ya rasanya tuh emang mungkin karena kebawa vibes juga ya, di situ kan emang pemandangannya bagus banget, terus agak sendu-sendu karena masih pagi gitu, terus dingin gitu kan, dan sebenarnya sih pas naik ke bukitnya tuh kayak nggak ada apa-apa, malah seru-seru aja gitu kan naik bukit. Terus pas udah sampai di bukitnya tuh bener-bener yang, wah gila kok kayaknya kangen banget ya, terus nangis gitu kan. Terus yang kedua tuh ya di Kusinara. Pas di Kusinara tuh aku nggak kayak Okta lah bawa-bawa itu nangis gitu di jalan, apa bawa-bawa jubah nangis gitu. Tapi pas ngelihat Rupang Buddha yang lagi tidur itu, yang Parinibbana itu tuh baru aku nangis kayak gitu. Sampai meditasi juga sampai nangis, sampai keluar tuh nangis gitu, masih nangis. Terus yang ketiga itu di Jetawana Arama. Nah, Jetawana itu kan kalau nggak salah tuh ada kayak sisa-sisa yang udah tinggal batu-batunya tinggal segini kan ya, udah tinggal pendek. Terus keluar itu nangis itu, kayak kok aku kayak meninggalkan sesuatu ya kayak gitu. Jadi yang pertama itu kayak dateng, terus yang kedua itu kayak merasakan kesedihan, nah, terus yang ketiga di Jetawana tuh lebih ke kok aku seperti meninggalkan sesuatu ya kayak gitu. Itu sih paling. Kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Yang pertama yang bikin lumayan agak sedih itu di Bukit Gijaguta. Sama kayak yang lain juga, mungkin karena itu destinasi yang pertama kali banget kita datengin dan kayak masih ngerasa nggak percaya aja, oke akhirnya bisa sampai sini gitu. Terus juga sama di Kusinara, mungkin karena vibe-nya Kusinara itu tempat Sang Buddha Parinibbana ya, jadi kayak berasa, oh mungkin dulu Bante-Bante ditinggal sama Sang Buddha sesedih ini ya. Jadi pada saat selesai naruh kain yang nutupin Rupang Buddha yang lagi Parinibbana itu kan kita meditasi tuh. Nah di situ jujur udah sangat tidak konsen meditasinya, air mata turun dan akhirnya ya udah jadi kayak berasa sedih aja gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini mungkin masuk di tanya terakhir nih, mengenai insight atau mungkin pesan nih kepada teman-teman yang kiranya punya tekad untuk Damayatra atau mungkin masih ragu-ragu gitu, mungkin yang dari Citata ceritain yang masalah keamanan atau gimana, boleh dari satu atau dua bisa kasih pesan gitu ke teman-teman. Pesannya ya, mungkin pesannya itu yang penting mah kita berbuat baik, banyak berbaik lah, kita aktif, baik itu di wihara atau di organisasi Buddhis. Dan juga mungkin kita perlu adanya tekad juga, kan dengan ada tekad kita dorongan. Karena saya pun di sini terima kasih banget sama Patria, sama KMW, dan juga ada sponsor-sponsor. Sebenarnya kan lawannya nggak, emang pertama banyak baik terus bertekad. Sebenarnya awal itu ditawarin kan sama Patria untuk ikut untuk acara ini. Ada meter ini, terus sebenarnya ditolak nih pas aku coding aja, nggak kok, waktu meeting kan nggak punya duit saya kok gitu ya, duit dari mana gitu kan. Udah tuh ya tiba-tiba datanglah orang baik yang tiba-tiba maksa, bukan maksa sih sebenarnya, kayak nawarin terus, udah ikut aja nanti disponsor sama beliau ini gitu. Udah saya udah nolak nih karena enak kan gitu ya, enggak gitu. Terus di chat lagi setiap hari, di chat udah ikut aja pokoknya, kalau buat Okta nggak apa-apa lah, dia beliau ini nggak apa-apa mau gitu karena kan aktif juga di Patria, terus aktif berbuat baik. Akhirnya udah saya terima, makanya jadi berangkat ini nih, jadi setengahnya dari KMW dan Patria ya, setengahnya ada sponsor juga. Jadi baik banget, terima kasih banget sama Patria, sama KMW, sama donatur saya, sponsor yang bantu saya bisa nyata. Oke, jadi artinya aktif-aktif lah ya. Iya, jadi kalau pengen punya kamar baik banyak, ikutlah Patria. Keren. Bisa ke Korea dari Patria. Iya sih. Iya, mau nambahin juga sih. Jadi sebenarnya emang kalau kemarin kita pergi Damayatra pun juga bukan yang benar-benar liburan ya. Jadi untuk kayak teman-teman yang expect-nya untuk liburan itu nggak liburan sama sekali sih menurutku ya. Ditambah
kayak yang tadi kok Okta bilang kan, kita awal-awal berbuat baik dan nggak tahu ternyata balasannya adalah dapat donasi buat bisa berangkat Damayatra atau potongan diskon Damayatra. Dan ketika Damayatra pun juga kita berbuat baik loh. Berbuat baiknya gimana ya, tadi kok Okta cerita, kita bantuin yang manula gitu. Kita bahkan kayak lebih fokus untuk mengarahkan manula ya, Ko Cici ya. Iya. Ya kan, kayak karena kita kan sadar diri ya, kita masih muda gitu, kita masih muda, kita bantuin mereka bingung bahasa Inggris, ya udah kita bantuin gitu. Terus mereka bingung buka tiket di mana di HP, ada yang bingung juga pasang SIM card kayak gitu, itu juga kita bantuin. Dan ada juga tadi yang Om Hendra gitu ya, itu benar-benar kayak butuh kita jagain karena beliau yang paling tua ya kayaknya ya Ci ya. Ya yang paling tua beliau si Om Hendra itu, dan benar-benar butuh perhatian khusus gitu ya, karena nggak ada yang nemenin gitu, mana ke bawah mana bawanya tote bag gitu, banyak kebawaannya gitu kan. Jadi kita kayak yang udahlah Om, tinggal aja lah Om gitu kan. Orangnya kecil gitu loh, kayak tasnya gede, tote bag, jaket gitu. Ya kita juga ya udahlah, kita bersabar gitu, kita harus nungguin yang manula juga kayak gitu. Itu salah satu perbuatan baik lagi. Jadi kita pergi berbuat baik, terus pas sebelum pergi juga kita udah dapat karma baik gitu sih. Ya, seperti yang kita sering dengar juga sih, bahwa Damayatra ke India dan Nepal ini untuk yang kuat-kuat aja katanya. Benar-benar bisa dibilang sebuah panggilan lah. Gak semua orang mendapatkan itu, dan semua orang juga yang pengen banget atau punya mimpi seperti ini. Tapi 4 orang yang ada di sini sudah berhasil melewati itu semua, dan ya, pastinya mendapatkanlah manfaat dari situ. Nah, sebagai closing dari podcast kali ini, kita ada game sedikit. Jadi ada 10 pertanyaan tentang, ini gamesnya gampang nih, nggak sulit. Gambar langit doang. Nggak ada. Gambar langit. Nggak mau. Aku sampai nonton dia mau foto banget. Ini apa guys? Ini cukup gampang, jadi gamesnya namanya games tunjuk-tunjuk. Jadi kan kalau kita kan culture suka tunjuk-tunjuk. Nah, jadi di sini saatnya untuk nunjuk. Jadi saya akan kasih pertanyaan. Jadi lebih pertanyaan itu siapa yang paling mendekati dari pertanyaan ini. Oke. Langsung 1, 2, 3 langsung nunjuk ya. Oke, nomor 1. Nunjuk aja. Langsung. Nomor 1, siapa yang nangisnya paling banyak selama trip ini? 1, 2, 3. Sesuai cerita tadi. Nangisnya juga ditambah dengan yang sakit di sini. Oke, ini yang kedua. Siapa yang paling gak tahan sama makanan India? Dari awal ya cinta. Apa rasanya sebenarnya? Kenapa nggak prefer? Karena emang aku juga nggak suka yang bersantan gitu, kari-kari gitu kan. Terus pas pulang-pulang aku dijemput sama Sonia, akhirnya aku makan bakso untuk memuaskan. Sama es teh ya? Betul. Ingat aja. Aduh. Ada sini. Dia nggak ada ST. Iya, soalnya adanya es masala chai. Masala chai. Yang ketiga, siapa yang sering kesiangan selama trip? 1, 2, 3. Nggak ada, berarti ini anak-anak yang budiman sekali. Iya. Ya. Nah, ini ada di kayaknya. Siapa yang paling hedon selama di India? Ini sampai bubble gitu. Di sana. Soalnya oleh banyak. Karena itu kita perlu memastikan peserta ini itu on time dan lain-lainnya. Kita 3 kali balik ke toko ini. Bukan nama dia cimpris. Sampai heran nih beli emas. Yang belanja mereka yang bawa barangnya. Membantu nawar. Bantu nyari. Rumah kayak gini nih 6 piece ya. Kita yang nyari-nyari. Iya. Masalahnya Cipriska tuh sampai nambah rupiah juga beli ke aku. Transaksi di sini. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling jompo selama trip? 1, 2, 3. Kita strong semua ya. Malam Kita batu. Iya. Iya, Selain mau- budiman juga sangat kuat ya. Batuk pilek pun tetap kita ini ya. Gas ya. Gas. Tetap gas.
siapa yang si paling prepared selama Damayatra? Friska sih. Friska sih. Ya, karena perlu mau ngecek. Dari sisi barang pribadi gitu. Semuanya prepare. Sangat Prepare prepare, sih. semuanya sangat prepare. Paling yang gara-gara hilang. Jadi lebih aware ya. Iya. Betul. Mau makan. Nih, mau bempeng satu. Yupi satu dus. Mau cabai. Itu sambal ubi. Sambal ubi. Sambal ubi yang Saus itu. juga saya bisa pakai. Oh, kalau saya dulu ceritanya sudah bawa saus gitu ya, saus sambal. Tapi di pesawat domestiknya itu keberangkatan nggak boleh bawa liquid. Nggak usah. Iya, mau botolan dia Bukannya sudah. bisa masuk di bagasi. Nah, kan taunya mikir, wah saya masuk nih ke India, bawa di transfer, karena setiap kali makan mau ditaruh, tapi hilang di hari pertama. Jadi cuma sisa kecap. Oke, selanjutnya siapa yang paling eksis selain update sosmed dan foto-foto? Kenapa? Kenapa gitu? Karena kita bagian dari Abdi Dhamma ini, Oke. kita juga membantu Patria dalam hal dokumentasi. Jadi kita harus update. Pas pulang-pulang, aku ingat di story itu sampai ada 2 highlight plus ada 1 highlight tambahan, jadi sekitar 200 something story Iya. selama di India. Satu highlight 100 ya. 1 highlight 100. Iya. Banyak berarti. Udah kayak influencer. Kemarin. Bisa nih ya teman-teman tur India, Nepal bisa diajak lagi. Pokoknya Jordi itu bisa bagi waktu dia Hmm. antara bantu-bantu jadi abdi dhamma nih sama moto-moto. Sama Iya. belanja juga. Iya, kalau kita udah pusing ya. Udah Oh pusing. iya bener kan jadi. Bapak-bapak ibu pusing udah nggak sempat foto-foto udah. Iya jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mau foto tuh disuruh ngantri sama Jordi. Iya. Bapak ibu-ibu saya foto ini. Kalau kita pusing udah nggak sempat ya foto-foto. Tapi ada artis juga loh si Tata itu banyak yang Udah foto. Sama orang lokal ya. Oh, kali India ya. Pas IPCC. IPCC. Terus ada cerita lucu juga. Jadi kita tuh di mana ya, di kabupaten mana gitu. Kita itu ceritanya ngide mau nongkrong yuk gitu kan ke coffee shop. Oh, Ini di bawah gaya. Iya di mana? Pusinara. Oh, Pusinara ya. Pusinara ya? Oh, Pulang dari Pusinara ya? kita banyak toko-toko itu. Iya. Kopi. Iya. Coffee shop ini kayak kita nongkrong di sini gitu. Pengen Habis minum, nangis pengen minum kopi. pengen minum kopi. Inilah kita. Belum nangis. Itu kita udah nyampe hotel. Baru nyampe. Besoknya. Besoknya. Malam gitu malam. Ceritanya mau nyari koper ya Ci ya, nyari Iya, nyari snack-snack Nyari juga. snack. Terus ada kafe kecil. Iya kayak coffee shop itu. Terus Murah kita banget bilang, lagi gitu ya. ekspektasi kita itu kayak terlalu Kayak berasa orang kaya mereka ini. Jadi harga pas rupanya kok Oh, murah cuma banget. segini Itu 18.000, 18.000 aku ingat banget. datang tuh kayak pop ice. Ada kopi gitu, maksudnya kopi latte gitu. Terus udah nih udah pada ini apa namanya udah pesan semua. Nah, terus di akhir kita diminta foto sama si kasir yang coffee shop tadi. Kayak kita foto yuk. Terus aku bilang aja oke ini ada artis. Terus aku bilang kayaknya besok-besok kita dipajang deh. Gitu. Iya, tapi kita dikasih gratis kan ya, kasih satu gratis minuman kan. Kasih iya ada satu ya, ada yang kita dapat gratis. Bisa gitu. Nanti dicari loh. Nanti tidak ada. Pokoknya ada hotel, itu hotel, kesinian juga. Kesini toko kelontongnya. Iya. Oke, selanjutnya siapa yang paling khusyuk? Selamat datang. Apakah semuanya? Semuanya. Semuanya Enggak, soalnya aku nggak merhatiin yang lain juga sih. Iya. Harusnya khusyuk semua. Berarti memang fokus ke batin masing-masing ya pada saat ini kita puja. Siapa yang mukanya paling glowing? Terbukti banyak yang minta foto. Artis. Artis Indonesia. Oke, ini juga sepertinya pertanyaan itu. Jawabannya semua juga sih. Siapa yang paling sokip atau bestie sama semua peserta? Iya. Chief Kayak gitu. Apa Friska Bang? Kalau semua kan ada kunci dan lain-lainnya. Karena Seksi seksi sih. Tapi dari kesibukan itu menambah tambah baik juga. Tuh. Oke. Nah, mungkin terakhir nih untuk meyakinkan lagi teman-teman yang perlu nggak ya Damayatra? Boleh apa gitu yang menjadi
poin penting, bahwa penting nih. Ternyata kalau kemarin apa? Langsung daftar aja deh. Langsung daftar aja ya. Postcode apa? Rekening sudah siap, gas. Kemandirian banget. Ditunggu lah pokoknya ini seksinya Priska ya buat Jadi mungkin namanya teman-teman apa? sekarang kan udah bisa nabung-nabung dulu gitu kan. Karena kita sebenarnya selain India sama Nepal kan ada juga Sri Lanka ya, destinasi lain juga kan. Jadi ketika nanti teman-teman udah siap gitu kan, siap tabungannya, terus udah siap kondisi batinnya untuk ikut Damayatra, jadi tinggal langsung klik udah. Pokoknya dari Patria murah. Di tempat lain itu 30 juta, 35, Iya. 36. Hanya di Patria hanya 28 juta saja. Betul. Hanya 28 juta saja. Terus kayak gitu makannya enak-enak lagi. Siapa tahu kalau Namita juga mau sponsor lagi ya. Jadi lu murah lagi. Semoga lah ya ada lagi program serupa di masa depan. Semoga ya. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya. Tapi sebelum itu kita mau kasih tenaga tangan pasti. Ya, pasti ini sangat spesial. Banget banget. Saya udah lama kali punya ini. Tiket Damayatra juga. Ya, mungkin nanti ditunjukinnya bareng-bareng. Ya. Aduh. Ya udah. Saya punya gua. Anda. Oke. Tunjukin 1, 2, 3. Saya mulai pagi ini ya. Ini siapa? Kenapa? Ketemu ini banget, kuning banget, cocok nih. Cocok ya. Kayak kajol. Seperti memang Kayak dia banget gitu. Ini mah kayak pemain apa Sahrul Khan. Ayo kita foto dulu. Thank you. Semoga bermanfaat dan bisa mengusir tikus dan lainnya. Waktu itu kan ada yang waktu kita di Nalanda tuh ada anak-anak yang nanya gitu kan. Jadi ada study tour. Terus dia tuh lagi belajar bahasa Inggris sih. Kayak, what's your name? Langsung bilang, my name is Ica. Itu juga dia. Sebut kok. Namanya Ica. Apa sih? Jadi film bahasa. Benar-benar artis ya. Oke, sekian podcast Patria kali ini. Thank you sudah nonton, sudah luangkan waktunya. Santai Hantu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.